Selamat pagi, perkenalkan nama saya Islamik Paradigmatorik, mahasiswa PJJ Sistem Informasi di Universitas Siber Asia. Dalam video ini, saya akan menemukan dan menjelaskan pengembangan aplikasi administrasi Puskesmas versi 0.1 yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman C# dengan Visual Studio dan .NET Framework. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung implementasi e-government dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan fitur utama seperti pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, serta pengelolaan jadwal konsultasi dokter, saya juga akan menjalankan proses pembuatannya, termasuk penggunaan alat pengembangan dan kode programnya. Mari kita mulai. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi ini. Aplikasi desktop Puskesmas terdiri dari 3 submenu, yaitu menu pendaftaran pasien, rekam medis, dan jadwal konsultasi dokter. Kemudian pada submenu pendaftaran pasien, kita bisa menginputkan ID pasien, misalkan saya tulis S09101993. Kemudian kita bisa menuliskan namanya, umurnya, dan kita bisa menuliskan juga alamatnya, serta kita terdapat juga menu drop down untuk memilih jadwal dokternya. Kemudian untuk tanggal, default ada di tanggal per hari ini, namun bisa memilih tanggal untuk hari-hari selanjutnya. Dan diklik simpan. Setelah diklik simpan, data pasien akan terlihat di data grid view sebagai berikut. Dan pada tabel ini kita bisa melakukan filtering baik by nama, by umur, mohon maaf, untuk umur belum, atau by tanggal, dan by dokter. Dan ini di sini nomor antrian akan tergenerate secara otomatis. Misalkan pada hari ini, data yang kita buat tadi, nomor antrian langsung nomor 1. Ketika kita membuat 2 kali, mungkin nomor antrian selanjutnya, jika kita memilih nama dokter yang sama, akan menjadi nomor antrian kedua. Baik, selanjutnya ada submenu rekam medis. Di submenu rekam medis ini, kita bisa digunakan oleh dokter untuk menulis tindakan apa yang dipilih untuk pasien. Misalkan dari antrian tadi, keluhan, pusing, diagnosis, migrain, kita bisa milih perawatan atau obatnya. Kemudian setelah disimpan, data akan tersimpan pada data grid view sebagai berikut. Yang ketiga ada jadwal dokter. Pada submenu jadwal dokter ini, kita bisa memfilter by nama dokternya. Misalkan hanya ingin melihat dokter paradigma praktek di hari apa saja. Bisa langsung terfilter di sini. Setelah melihat tampilan dan fitur aplikasi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini dikembangkan secara teknis menggunakan bahasa C# dengan konsep pemrograman yang melibatkan array, logika penyortiran, prosedur, dan function. Struktur proyek ini terdiri dari beberapa form, masing-masing menangani fitur utama aplikasi. Kemudian di dalam implementasi code, saya menggunakan beberapa array one-dimensional dan multidimensional, logika penyortiran serta modularisasi dengan prosedur dan function untuk membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Di sini terdiri dari 4 folder atau form. Yang pertama yaitu form utama.cs yang berfungsi sebagai navigasi dan menu utama. Kemudian ada juga form pendaftaran yang berisi dan digunakan untuk mengelola data pasien dan
terdapat array dan CRUD. Kemudian ada juga form rekam medis. Di sini menyimpan perekaman medis pasien menggunakan multidimensional array dan terdapat juga form jadwal konsultasi yang digunakan untuk manajemen jadwal pasien. Di sini saya menggunakan sorting dan function. Dalam pengembangan aplikasi administrasi puskesmas versi 0.1, saya menggunakan array one-dimensional dalam bentuk list form pasien untuk menyimpan data pasien secara dinamis. Kode ini mendeklarasikan sebuah list bernama daftar pasien yang akan digunakan untuk menyimpan objek pasien dalam aplikasi. Berbeda dengan array statis, list di C# lebih fleksibel karena dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan. Untuk memastikan data pasien tetap berada setelah aplikasi ditutup, saya menggunakan file text bernama datapasien.txt sebagai media penyimpanan. Setiap kali ada perubahan data, informasi pasien akan disimpan ke dalam file ini sehingga tidak hilang ketika aplikasi dimulai ulang. Selain itu, saya juga menambahkan dua variabel penting, yaitu last sort column yang digunakan untuk melacak kolom terakhir yang diurutkan dalam tampilan data pasien, serta is ascending yang merupakan variabel boolean yang menentukan apakah data saat ini diurutkan dalam mode naik atau ascending atau turun atau descending. Dengan struktur ini, aplikasi dapat mengelola daftar pasien secara efisien dan memungkinkan penambahan, penyimpanan, dan pengurutan data pasien secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana data rekam medis pasien disimpan di dalam aplikasi menggunakan array multidimensional. Di dalam aplikasi ini, saya menggunakan list rekam medis yang berfungsi sebagai array multidimensional dalam membentuk koleksi list. Objek rekam medis menyimpan beberapa atribut penting seperti ID pasien, nama, umur, alamat, keluhan, diagnosis, dan perawatan. Dengan pendekatan ini, kita bisa mengelola informasi pasien dengan lebih kompleks dalam satu struktur data. Untuk memastikan data pasien tersedia dalam aplikasi, saya menggunakan fungsi load pasien data untuk membaca file data pasien.txt, kemudian memasukkan data pasien ke dalam combo box sehingga dokter bisa memilih pasien yang ingin diperiksa. Fungsi ini membaca data pasien dari file teks data pasien.txt dan menyimpan ke dalam list form pasien, dan data ini kemudian ditampilkan dalam combo box yang memungkinkan dokter untuk memilih pasien sebelum mencatat rekam medisnya. Sekarang, untuk membuat data rekam medis yang telah direkam sebelumnya, saya menggunakan fungsi load rekam medis data. Fungsi ini membaca file data rekam medis.txt dan memasukkan setiap rekam medis ke dalam array multidimensional dalam bentuk list rekam medis. Setiap rekam medis dalam file data rekam medis.txt dipecah berdasarkan koma lalu disimpan dalam list rekam medis. Dengan pendekatan ini, kita bisa mengelola banyak informasi dalam satu struktur data dan dapat mudah diakses dan diperbarui sebagaimana ditampilkan dalam data grid view sebagai berikut. Untuk menyimpan rekam medis baru yang dimasukkan oleh dokter, saya juga menggunakan fungsi save rekam medis data yang menyimpan data ke dalam file teks. Fungsi ini menulis setiap rekam medis ke dalam file data rekam medis.txt. Dengan cara ini, data akan tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana dokter dapat menambahkan rekam medis baru dengan menggunakan fitur ini, yaitu dengan menggunakan event handler untuk tombol simpan dengan code sebagai berikut. Dari code ini, sampai dengan sini. Dengan code tersebut, saat tombol simpan ditekan, data rekam medis akan diambil dari input pengguna dan ditambahkan ke dalam list rekam medis. Setelah itu, data akan disimpan ke dalam file dan ditampilkan dalam data grid view.
Dengan pendekatan ini, saya telah menerapkan array multidimensional dalam bentuk list yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan rekam medis secara fleksibel. Keunggulan dari pendekatan ini adalah fleksibilitas tinggi, data dapat ditambah dan dikurang sesuai kebutuhan, kemudian penyimpanan permanen. Dengan penyimpanan ke dalam file teks, data tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup. Kemudahan pencarian dan manipulasi data juga baik. Data rekam medis dapat ditampilkan kembali dan diperbaharui jika diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana logika penyortiran diterapkan ke dalam aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini, saya menggunakan array multidimensional untuk menyimpan jadwal konsultasi dokter berdasarkan hari kerja mereka. Setiap dokter memiliki jadwal berbeda dan pada hari tertentu. Data ini disimpan dalam array jadwal dokter yang memiliki 3 baris untuk dokter dan 7 kolom untuk hari kerjanya. Nah, pada kode ini digunakan untuk menampilkan jadwal konsultasi dokter secara teratur dalam data grid view. Saya menggunakan prosedur load jadwal yang akan mengisi tabel berdasarkan array jadwal dokter. Jika pengguna ingin melihat jadwal spesifik dari satu dokter, maka fungsi ini akan memfilter data yang akan ditampilkan. Di sini, fungsi load jadwal bekerja dengan mengambil data dari array jadwal dokter dan memasukkannya ke dalam tabel sebelum ditampilkan di dalam data grid view. Jika pengguna memilih all, maka semua jadwal dokter akan dimuat, dan jika pengguna memilih dokter tertentu, maka hanya dokter tersebut yang ditampilkan. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi untuk menampilkan dan menyortir jadwal dengan lebih fleksibel. Di sini, pada code yang saya blok, ini menunjukkan bahwa ketika form jadwal konsultasi pertama kali dibuka, saya ingin menampilkan semua jadwal dokter secara otomatis. Untuk itu, saya menggunakan event form jadwal konsultasi underscore load yang akan memanggil prosedur load jadwal all. Saat form ini dibuka, fungsi load jadwal all akan dipanggil untuk membuat semua jadwal dokter ke dalam data grid view. Dengan menggunakan pendekatan modular ini, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara karena setiap fungsi memiliki tugasnya sendiri. Jika pada kode sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana fungsi prosedur pada code, sekarang saya akan menjelaskan function dari code. Yang saya blok adalah kode function yang menyaring jadwal berdasarkan dokter yang dipilih. Selain menampilkan semua jadwal dokter, saya juga menyediakan fitur untuk memfilter jadwal berdasarkan nama dokter. Fitur ini ditangani oleh event button filter underscore click yang akan mengambil data dokter yang dipilih dari combo box dan memanggil fungsi load jadwal. Fungsi ini akan membaca pilihan dokter dari combo box jika pengguna memilih dokter tertentu. Maka hanya hanya jadwal dokter tersebut yang akan ditampilkan. Jika tidak ada dokter yang dipilih, sistem akan tetap menampilkan jadwal semua dokter. Dari implementasi yang kita bahas, aplikasi ini menggunakan konsep array one-dimensional dan multidimensional untuk mengelola data pasien dan data rekam medis. Logika penyortiran ditetapkan dalam fitur jadwal konsultasi dokter. Dan prosedur serta function digunakan untuk meningkatkan modularitas kode. Dengan pendekatan ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan database MySQL agar data tersimpan secara permanen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang pengembangan aplikasi administrasi Puskesmas versi 0.1 dengan C# dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.